Ini adalah cerita tentang tak sengaja bertemu kakek di tengah hutan. Gadis yatim ini mendadak kaya raya. Langit masih gelap ketika Raisa bangun dari tidurnya. Udara pagi menusuk kulit, membuat tubuhnya menggigil di bawah selimut tipis yang mulai robek di ujungnya. Ia duduk di ranjang kayu tua yang berderit setiap kali bergerak, lalu menatap ke langit-langit bilik bambu rumah peninggalan ibunya. Rumah itu hanya memiliki 2 ruangan, satu untuk tidur, satu lagi dapur kecil yang juga berfungsi sebagai tempat mencuci. Tidak ada listrik. Hanya lampu minyak yang nyalanya mulai meredup, sumbu sudah hampir habis. Sudah hampir 2 tahun sejak ibunya meninggal. Ayah Raisa sudah lama tak diketahui keberadaannya. Kata orang-orang, dia pergi merantau dan tak pernah kembali. Sejak kecil, Raisa tumbuh bersama ibunya, seorang penjual kue keliling yang selalu tersenyum meski hidup mereka penuh kekurangan. Tapi senyuman itu kini hanya tinggal kenangan. Setelah ibunya tiada, Raisa harus menanggung hidup sendirian. Usianya memang sudah 23 tahun, tapi tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari. Ia tak sempat berpikir soal kecantikan atau gaya hidup. Yang penting, bisa makan hari ini. Setiap pagi, Raisa berjalan kaki ke ladang milik Pak Raji, seorang pemilik lahan kaya di kampungnya. Di ladang itu, Raisa bekerja sebagai pemetik sayur, memanggul karung, mencangkul tanah, dan mencabuti gulma. Upahnya tak seberapa, hanya Rp50.000 per hari. Tapi Raisa menerimanya tanpa keluhan. Ia tahu, untuk orang seperti dirinya, hidup bukan soal memilih, tapi soal bertahan. Raisa, cepet dikit dong. Yang lain udah dapat 3 karung, kamu baru 2, bentak suara tajam dari kejauhan. Itu suara Bu Isah, mandor di ladang itu. Sejak awal bekerja, Raisa memang selalu jadi sasaran. Ia dianggap lambat, padahal sebenarnya ia hanya terlalu lelah. Tapi Raisa tetap menunduk dan menjawab, "Iya, Bu. Maaf." Tanpa melawan. Sore itu, setelah bekerja, Raisa duduk di bawah pohon besar di tepi sawah. Ia menatap langit jingga, mata berkaca-kaca. Ia mencoba menahan air mata, tapi kenangan tentang ibunya kembali mengalir begitu saja. "Bu, aku capek. Tapi kalau aku menyerah, siapa yang akan hidupin rumah kita?" Bisiknya lirih, seperti berbicara pada angin. Di desa itu, tak banyak orang yang benar-benar peduli. Bahkan tetangga kiri kanan hanya menatapnya iba dari kejauhan, tanpa pernah benar-benar mengulurkan tangan. Beberapa malah suka menggunjing. Kasihannya si Raisa. Masih muda, tapi udah hidup kayak janda tua. Katanya dulu ibunya jual kue, tapi kok anaknya malah miskin terus? Siapa juga yang mau nikahin cewek kampungan begitu? Semua kata-kata itu seperti pisau kecil yang perlahan menusuk hati Raisa. Tapi ia tetap diam. Ia percaya, hidup tak akan selalu gelap. Pasti akan ada terang, entah kapan. Malam itu, setelah makan nasi putih dan garam seadanya, Raisa tak bisa tidur. Ia merasa gelisah, seolah ada yang memanggilnya. Ia keluar rumah, memandangi langit penuh bintang. Angin malam berhembus lembut, membuat bulu kuduknya berdiri. Entah kenapa aku pengin masuk ke hutan malam ini, gumamnya. Biasanya, Raisa tak pernah berani berjalan malam, apalagi masuk ke hutan. Tapi ada sesuatu di dalam hatinya yang mendorongnya untuk melangkah. Ia mengambil jaket lusuhnya, mengenakan sandal jepit, dan melangkah menuju hutan kecil yang berada tak jauh dari ladang tempat ia bekerja. Langkah kakinya pelan, hati-hati.
semak-semak dan pepohonan rimbun menutupi jalan setapak. Tapi anehnya, malam itu seperti ada cahaya samar dari bulan yang membimbingnya. Raisa terus berjalan, tak tahu arah, hanya mengikuti naluri. Sekitar 15 menit berjalan, ia mulai merasa menyesal. Aku ngapain sih di sini malam-malam? Gila ya aku. Tapi sebelum ia putar balik, terdengar suara gemerisik dari balik pohon besar di depan. Ia terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Tangan gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Dan dari balik pohon itu, muncul seorang kakek tua. Rambutnya putih panjang, matanya tajam namun bersahabat. Ia mengenakan jubah abu-abu dan memegang tongkat kayu. Wajahnya dipenuhi keriput, namun entah kenapa, Raisa tak merasa takut. Justru sebaliknya, ia merasa damai. Kakek itu menatap Raisa dan berkata pelan, "Kau akhirnya datang juga, Nak. Sudah kutunggu sejak lama." Raisa terkejut, bulu kuduknya kembali berdiri. "Maaf, kakek siapa?" Saya cuma tersesat," ucapnya dengan suara bergetar. Kakek itu hanya tersenyum, lalu menoleh ke arah pepohonan gelap di belakangnya. "Kalau begitu, ikutlah denganku. Malam ini, hidupmu akan berubah." Raisa berdiri mematung di hadapan kakek asing itu. Kegelapan hutan di sekeliling mereka justru terasa hangat dalam keheningan malam. Suara jangkrik bersahutan, angin bertiup pelan, dan bulan menggantung utuh di langit, memancarkan cahaya keperakan yang lembut. "Ayo, Nak, sudah malam. Kau pasti lelah dan kedinginan," ucap si kakek sambil membalikkan badan dan berjalan perlahan masuk ke balik pepohonan. Raisa ragu. Nalurinya mengatakan untuk berhati-hati. Tapi ada sesuatu dalam suara si kakek yang membuat hatinya tenang. Tanpa sadar, kakinya melangkah mengikuti langkah lelaki tua itu. Jalan yang mereka lalui seperti tak biasa. Tanahnya lembut, tidak becek meskipun baru diguyur hujan kemarin. Tidak ada duri, tidak ada binatang buas, seolah-olah hutan ini menjaga mereka. "Siapa kakek sebenarnya?" tanya Raisa pelan, memecah keheningan. Kakek itu tersenyum kecil, tapi tak menjawab. Ia terus berjalan hingga akhirnya sampailah mereka di depan sebuah gubuk tua yang berdiri di antara dua pohon besar. Gubuk itu tampak seperti sudah lama tak dihuni, namun anehnya, lampu pelita menyala terang di dalam. Asap tipis mengepul dari cerobong di atapnya. "Masuklah," kata si kakek sambil membuka pintu kayu yang berderit. Raisa melangkah masuk, dan matanya membulat. Di dalam, gubuk itu tampak bersih, rapi, dan hangat. Ada karpet tikar tua namun bersih, perapian kecil yang menghangatkan ruangan, dan sebuah meja kayu dengan 2 cangkir teh hangat yang mengepul. "Duduklah. Minumlah tehnya. Ini dari daun hutan yang menyejukkan hati," kata kakek itu. Dengan sopan, Raisa duduk dan mengambil cangkir. Saat menyesapnya, rasa manis dan hangat langsung menyebar di tubuhnya. Rasanya seperti teh terbaik yang pernah ia minum, padahal hanya dari daun hutan, katanya. Tubuh Raisa perlahan terasa ringan, lelahnya seperti hilang begitu saja. "Kau pasti bingung, kenapa aku di sini?" kata kakek itu sambil duduk bersila. Raisa mengangguk. Semua orang yang datang ke hutan ini tidak datang karena kebetulan. Mereka datang karena dipanggil. "Dan kau, dipilih," ucap kakek itu dengan sorot mata dalam. "Dipilih?" Raisa mengerutkan kening. "Untuk apa?" Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia berdiri dan berjalan menuju rak tua di sudut ruangan.
Di sana ada sebuah peti kayu kecil berukir bunga melati. Ia membukanya perlahan, lalu mengeluarkan sebuah batu kristal kecil yang bersinar redup berwarna biru kehijauan. "Sebelum kau lahir, ibumu pernah ke tempat ini," kata sang kakek tiba-tiba. Raisa langsung menatapnya dengan tajam. "Ibu saya? Ke tempat ini?" Kakek itu mengangguk pelan. Waktu itu ia sedang hamil, lapar, tersesat, dan ketakutan. Tapi saat ia bertemu denganku, ia hanya minta satu hal, agar anak yang dikandungnya kuat dan berhati bersih. Air mata Raisa menetes tiba-tiba. Ia teringat ibunya, yang selalu berkata, harta bukan segalanya. Yang penting kamu punya hati yang jernih, enduk. "Lalu, kenapa saya dipanggil sekarang?" tanya Raisa lirih. "Karena waktunya sudah tiba. Hutan ini punya rahasia, dan rahasia itu hanya boleh diberikan pada orang yang hatinya murni. Kau satu dari sedikit orang yang masih bisa melihat cahaya kecil di dunia yang gelap ini." Raisa masih tak mengerti sepenuhnya. Tapi ia merasa bahwa apapun maksud kakek ini, itu bukanlah kejahatan. Tidak ada hawa jahat dalam ucapannya. Justru, ia merasa dilindungi. Kakek Somad, begitu ia akhirnya memperkenalkan dirinya, menyuruh Raisa beristirahat malam itu. Ia menyiapkan tikar, bantal kapuk, dan selimut hangat dari kain rajutan tangan. "Tidurlah, besok kau akan kuantar pulang," kata kakek itu. "Terima kasih, Kek, saya benar-benar tak tahu harus bilang apa," ucap Raisa sebelum memejamkan mata. Malam itu, Raisa bermimpi. Ia berada di sebuah padang luas. Di tengahnya berdiri seorang perempuan mengenakan kerudung putih, wajahnya lembut dan senyumannya damai. Raisa tahu betul siapa itu. Ibunya. "Enduk, jangan takut. Kau sudah berjalan di jalan yang benar. Tapi ingat, harta itu ujian. Jangan pernah jadikan itu tujuan," ucap sang ibu dalam mimpi. Raisa terbangun dengan keringat dingin. Tapi jantungnya tenang. Di luar, ayam hutan sudah berkokok. Matahari pagi mengintip dari celah-celah dinding bambu. Kakek Somad sudah siap, membawa seikat tumbuhan dan tas kecil yang dijinjing di tangan. "Kau sudah siap?" tanyanya. Raisa mengangguk. Ia keluar gubuk, dan anehnya, jalan yang kemarin gelap kini tampak jelas. Seperti ada jalur yang memang disiapkan untuk dilalui. Tak sampai setengah jam, mereka sampai di ujung hutan. Dari kejauhan, tampak ladang tempat Raisa biasa bekerja. Raisa menoleh ke belakang. Tapi kakek itu sudah menghilang. Yang tertinggal hanyalah sebuah cincin hitam di tangan kanannya, cincin yang sebelumnya tak ada. Ia menatapnya lama. Cincin itu terasa hangat di kulitnya, seolah bernapas. Dan di telapak tangannya, ada secarik daun bertuliskan, "Gunakan ini untuk kebaikan. Jangan pernah kembali meminta lebih." Langkah Raisa pelan saat meninggalkan hutan pagi itu. Matahari baru saja muncul di balik perbukitan, menyinari dedaunan basah dan rerumputan yang menguap embun. Tapi pikirannya masih dipenuhi tanda tanya. Siapa sebenarnya kakek Somad? Kenapa ia bisa tahu tentang ibunya? Dan, kenapa cincin ini tiba-tiba muncul di tangannya? Cincin hitam itu tampak sederhana. Tidak ada hiasan, hanya lingkaran logam pekat yang terasa hangat saat disentuh. Tapi yang membuat Raisa heran, ia tidak merasa memakainya. Tiba-tiba saja sudah melingkar di jari manis kanannya saat ia terbangun tadi pagi. Gunakan ini untuk kebaikan. Jangan pernah kembali meminta lebih. Kata-kata di daun yang ditemukan bersamaan dengan cincin itu terus terngiang.
Raisa menggenggam tangannya, mencoba menyimpan perasaan itu dalam-dalam, lalu berjalan cepat ke rumahnya yang kecil di tepi desa. Tiba di rumah, Raisa langsung mengganti bajunya dan menyiapkan peralatan kerja. Hari itu ia tetap bekerja ke ladang Pak Raji, meskipun badannya masih terasa ringan seperti melayang. Hatinya dipenuhi ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, saat sampai di ladang, suasananya berbeda. "Wah, kamu kemana kemarin, Raisa?" ejek salah satu pekerja perempuan. "Kabur dari kerja ya? Jangan-jangan dia kedukun, makanya wajahnya bersinar sekarang," sindir yang lain. Raisa hanya tersenyum kecil. Ia tidak menjawab. Ia memang sering menjadi bahan olokan para pekerja lain karena ia pendiam dan berbeda. Tapi hari itu, ia merasa lebih kuat. Seolah ejekan itu hanya seperti angin lalu. Ia mulai bekerja seperti biasa, mencabut gulma, memetik kangkung, dan menata bayam di atas tikar. Tapi ada yang aneh. Tanaman yang disentuh Raisa tampak lebih hijau dan segar dibanding yang disentuh orang lain. Bayam yang baru dipetik langsung mekar seperti belum dipetik. Kangkungnya berdiri tegak dan daun-daunnya bersinar kehijauan. Bu Isah, mandor yang galak itu, memperhatikan dari kejauhan. Itu kok tanaman di bagian Raisa bagus banget, ya? Aneh, gumamnya. Saat siang tiba dan hasil panen dikumpulkan, karung milik Raisa paling berat dan paling hijau warnanya. Pak Raji sendiri datang melihat dan langsung berkata, "Loh, ini siapa yang panen bagian ini? Daunnya besar-besar, bersih banget." "Itu Raisa, Pak," jawab Bu Isah. Pak Raji terkesima. "Mulai sekarang, kau saya beri tambahan 20.000 tiap hari, ya. Jaga ladang ini baik-baik." Semua orang melongo. Mereka tak percaya Raisa, si gadis yatim yang selalu diremehkan, tiba-tiba mendapat pujian dan upah lebih. Tapi Raisa hanya menunduk, senyum kecil mengembang di bibirnya. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan sepenuhnya karena dirinya. Ini pasti ada hubungannya dengan cincin hitam itu. Malam harinya, Raisa duduk di depan rumah sambil menatap langit. Di pangkuannya ada sekeranjang sayur hasil panennya hari ini. Biasanya, sayur ini ia jual keliling ke rumah-rumah, tapi malam ini ia ingin membagikannya secara cuma-cuma ke tetangga yang membutuhkan. Ia berjalan dari satu rumah ke rumah lain, memberi tanpa meminta imbalan. Beberapa ibu rumah tangga terkejut menerima sayur gratis darinya. "Loh, Raisa, ini serius? Kamu kasih cuma-cuma?" "Iya, Bu. Saya dapat banyak hari ini. Saya mau berbagi," jawabnya ringan. Seorang nenek tua bahkan sampai menangis menerima seikat bayam dari Raisa. "Dari kemarin saya belum makan sayur, enduk, makasih ya." Raisa menunduk, air matanya hampir jatuh. Ia pulang dengan hati yang hangat, meski tangannya kosong. Beberapa hari kemudian, ladang tempat Raisa bekerja makin subur. Bahkan area yang dulu tidak bisa ditanami tiba-tiba bisa menghasilkan. Para tetangga mulai melihat perubahan besar dalam diri Raisa. Ia bukan hanya tampak bersinar secara harfiah, tapi juga semakin dermawan, tenang, dan menginspirasi. Tapi perubahan ini justru membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. "Dia pasti bawa sesuatu dari hutan itu," gumam salah satu pekerja. "Aku pernah dengar, di hutan itu memang ada kakek sakti yang bisa kasih kekuatan, tapi harus tukar nyawa. Jangan-jangan Raisa dapat pesugihan." Gosip mulai menyebar, perlahan-lahan berubah menjadi fitnah. Tapi Raisa tetap tenang. Ia tidak membalas satu pun.
Ia hanya fokus pada ladangnya, pada tanamannya, dan pada kebaikan. Suatu malam, Raisa bermimpi kembali. Kali ini, ia melihat kakek Somad duduk di depan gubuknya, memandang langit. "Raisa," kata kakek itu tanpa menoleh, "ujian yang sesungguhnya bukan saat kau miskin. Tapi saat kau mulai dilihat, dipuji, bahkan dicurigai. Jangan biarkan hatimu berubah. Jangan biarkan cincin itu mencemari niatmu." Ketika Raisa terbangun, cincin hitam di jari manisnya berkilau pelan, seolah menyala dalam kegelapan. Ia menggenggam tangan kirinya dan berdoa, "Ya Tuhan, jika ini semua cobaan, ajarilah aku untuk tetap jujur. Jangan biarkan aku lupa dari mana aku berasal." Pagi itu, saat matahari mulai menyinari rumahnya yang sederhana, Raisa menatap ladangnya yang semakin luas. Tetangga-tetangga mulai berdatangan, bukan lagi untuk mengejek atau mencibir, tapi untuk meminta nasihat. Bagaimana cara menanam, bagaimana menyuburkan tanah, bagaimana menjaga hasil panen. Raisa menjawab dengan ramah, dan di hatinya, ia bersyukur. Tapi ia tidak tahu, bahaya yang lebih besar sedang mengintai. Ada seseorang dari luar desa yang mendengar cerita tentang ladangnya yang ajaib. Seseorang yang serakah dan ingin tahu dari mana asal kekuatan itu. Dan di saat Raisa tak menyadarinya, jejak langkah dari orang asing mulai masuk ke desa, mencari cincin hitam. Hari-hari terus bergulir. Sejak kejadian di hutan, kehidupan Raisa berubah drastis. Ladangnya semakin luas, tanaman-tanamannya tumbuh subur melebihi kebiasaan. Bahkan beberapa petani lain yang mencoba meniru metode Raisa tak berhasil mendapatkan hasil serupa. Namun Raisa tidak pernah sombong. Ia tetap hidup sederhana, tetap menggunakan sandal jepit ke ladang, tetap makan dengan lauk seadanya, dan tetap membagikan sebagian besar hasil panennya untuk orang-orang yang membutuhkan. Akan tetapi, di balik segala keberuntungan yang tiba-tiba itu, hatinya masih menyimpan satu pertanyaan besar: siapa sebenarnya kakek Somad? Suatu sore, saat Raisa sedang membersihkan gudang kecil di belakang rumah, ia menemukan sebuah benda aneh. Itu adalah kotak kayu tua berwarna gelap, terkubur sebagian di bawah tumpukan jerami dan karung bekas. Tidak ada tulisan, tidak ada kunci, hanya ukiran bunga melati di permukaan kotaknya. "Ini bukan milikku. Dari mana datangnya?" gumamnya. Ia mengelap permukaan kotak itu dengan lap basah. Lalu dengan perlahan membukanya. Di dalamnya, ia menemukan benda-benda yang membuat napasnya tertahan. Sebuah kain putih kecil dengan bordir berbentuk lingkaran hitam, mirip cincin. Segumpal batu giok hijau sebesar telur puyuh, terasa dingin di telapak tangan. Lembar kertas kuno bertuliskan aksara Jawa kuno yang sebagian sudah pudar. Dan yang paling mencolok, sebuah gulungan daun lontar bertuliskan tinta hitam. Raisa tidak mengerti tulisan-tulisan itu. Tapi entah mengapa, tangannya gemetar saat menyentuhnya. Dadanya berdebar. Dalam hatinya, ia tahu, ini pasti ada hubungannya dengan kakek Somad. Malamnya, Raisa mencoba menyalakan pelita dan memeriksa daun lontar itu perlahan. Tulisan tangan di sana masih bisa terbaca sebagian. Penjaga cahaya tidak memilih sembarang jiwa. Hanya yang hatinya bersih, yang tidak haus harta, dan yang sanggup menahan amarah. Cincin adalah penghubung antara alam manusia dan cahaya penjaga. Di bagian bawah tertulis nama kecil ibunya, Nyi Sumarni. Air mata Raisa mengalir tanpa bisa dicegah. Jadi benar, ibunya memang pernah bertemu penjaga itu. Bahkan kemungkinan besar, kotak ini dititipkan padanya sebelum Raisa lahir. Tapi kenapa baru sekarang muncul? Dan mengapa disembunyikan?
Raisa merasa seperti diselimuti kabut misteri yang belum terbuka seluruhnya. Ia memejamkan mata dan berdoa. Lalu, tanpa sadar, cincin hitam di jarinya memancarkan cahaya hangat yang merambat hingga ke kotak kayu itu. Seketika, batu giok yang ada di dalamnya berpender hijau lembut, dan tulisan dilontar menjadi lebih jelas. Ia membaca, "Apabila cincin berpadu dengan batu giok, maka jalan menuju penjaga akan terbuka kembali. Tapi berhati-hatilah, karena mereka yang serakah juga sedang mencari cahaya yang sama." Detik itu juga, Raisa menyadari satu hal, ada orang lain di luar sana yang tahu tentang kekuatan ini. Sementara itu, di desa sebelah, seorang pria berpakaian necis duduk di beranda rumah salah satu pengusaha tanah. Ia adalah Pak Darman, seorang pebisnis tamak yang gemar membeli lahan murah dan menyulapnya menjadi tambang atau pabrik sawit. Ia mendengar kabar tentang gadis muda bernama Raisa yang mendadak kaya karena ladangnya subur luar biasa. Bahkan panennya bisa menyaingi puluhan petani lain. Dia punya rahasia. Dan aku harus tahu apa itu. Kalau dia bisa bikin tanah subur, aku bisa buat berlipat-lipat dari itu, katanya dengan penuh ambisi. Ia mengirim orang kepercayaannya ke desa Raisa untuk mengawasi. Menyamar sebagai pembeli sayur. Keesokan paginya, Raisa dikunjungi pria asing. Ia mengenakan topi jerami, membawa tas besar di punggung, dan pura-pura ramah. "Maaf, Mbak Raisa, saya dengar dari orang-orang, sayur dari ladang Mbak kualitasnya bagus sekali. Saya mau beli banyak untuk dikirim ke kota," ujarnya. Raisa awalnya ragu. Tapi ia tidak curiga. Ia hanya menganggapnya sebagai rejeki. Ia menjual sebagian hasil panennya ke pria itu dengan harga murah. Namun setelah pria itu pergi, Raisa mulai merasa tidak enak. Ada sesuatu dalam matanya, tatapan yang menyelidik, bukan kekaguman. Ia merasa sedang diintai. Dan benar saja, 2 hari kemudian, orang-orang desa melihat orang tak dikenal mondar-mandir di sekitar ladangnya saat tengah malam. Raisa memutuskan untuk mengubur kembali kotak kayu itu di bawah pohon jambu belakang rumah. Ia membungkusnya dengan kain putih dan menutupinya dengan batu besar. Ia tahu, tidak semua rahasia bisa dipercayakan pada dunia luar. Tengah malam, Raisa kembali bermimpi. Ia melihat gubuk kakek Somad berdiri dalam kabut. Tapi kali ini, gubuk itu tampak retak, seperti akan roboh. Kakek Somad duduk di depan pintu. Wajahnya suram. Raisa, penjaga sudah mulai goyah. Energi serakah mulai masuk ke tempat yang seharusnya suci. Batu giok dan cincin itu kini jadi incaran. Raisa bertanya, "Apa yang harus saya lakukan, Kek?" Kakek itu menjawab pelan, "Jaga dirimu. Jangan beri mereka jalan. Jika mereka sampai mendapatkannya, dunia akan kembali ke zaman gelap. Dan kau akan kehilangan lebih dari apa yang pernah kau miliki." Raisa terbangun dengan peluh dingin. Matanya menatap langit-langit rumah. Ia sadar, ini bukan hanya tentang tanah subur atau keberuntungan. Ini adalah amanah besar. Dan ia tak boleh lengah sedikit pun. Pagi itu, suasana desa berbeda dari biasanya. Bukan lagi hiruk-pikuk suara ayam atau suara para ibu menimba air. Kali ini, ada bisik-bisik, lirikan tajam, dan tatapan curiga. Raisa merasa semua mata tertuju padanya saat ia lewat membawa keranjang sayur di atas kepala. Awalnya ia mengira hanya perasaannya saja. Tapi saat sampai di pasar kecil desa dan meletakkan sayurnya di atas tikar jualan, seorang ibu penjual tempe menegur dengan nada sinis. "Wah, cepat juga panennya, Sa."
Kamu nyiram pakai apa sih? Air biasa atau air jin? Raisa menoleh pelan. Matanya mencari isyarat canda di wajah ibu itu. Tapi tidak ada. Wajahnya serius, tatapannya menusuk. Maaf, Bu? Maksudnya apa? Iya, katanya kamu panen terus, padahal yang lain gagal semua. Jangan-jangan kamu pakai cara gaib. Apalagi kamu kan tinggal sendirian, siapa tahu kamu pelihara sesuatu. Beberapa orang yang berada di sekitar mereka mulai mengangguk-angguk. Ada yang ikut tertawa kecil, ada yang justru memandang Raisa dengan takut. Raisa menelan ludah. Untuk sesaat, kerongkongannya kering. Ia tahu cepat atau lambat hal ini akan terjadi. Masyarakat desa yang tertutup sering kali curiga terhadap apapun yang berbeda. Apa saya harus minta maaf karena sayuran saya tumbuh baik? Tanyanya pelan. Seorang bapak tua menjawab, bukan begitu, Raisa. Tapi, orang-orang jadi heran. Ladangmu kok bisa begitu subur? Kamu juga makin cantik sekarang. Muka bersinar. Nggak kayak dulu. Bukan iri, tapi heran aja. Raisa tersenyum getir. Ia ingin menjelaskan semuanya, tapi siapa yang akan percaya? Bahwa ia bertemu kakek misterius di hutan? Bahwa ia diberi cincin yang bisa menumbuhkan tanaman dan membersihkan hati? Bahwa semua ini bukan karena ilmu hitam, tapi karena ketulusan? Siapa yang akan percaya? Di sore hari yang sama, 2 orang perangkat desa datang ke rumah Raisa. Salah satunya adalah Pak Kamto, kepala dusun yang sudah sepuh. Satunya lagi adalah Bu Rini, istri ketua RT yang terkenal suka ikut campur. Kami cuma mau tanya baik-baik, Sa, kata Pak Kamto, ini tentang banyaknya laporan warga yang gelisah. Mereka bilang kamu berbeda sejak pulang dari hutan. Bu Rini menimpali, bahkan ada yang melihatmu berbicara sendiri di ladang malam-malam. Terus kenapa kamu nggak pernah ke pengajian lagi? Kamu sembunyiin apa sih di rumah ini? Raisa menarik napas panjang. Ia menatap 2 orang itu dengan tenang, meski hatinya terasa sesak. Saya nggak sembunyiin apa-apa, Bu. Saya cuma bekerja seperti biasa. Saya memang pernah ke hutan, tapi saya tidak melakukan sesuatu yang aneh. Dan soal panen saya nggak bisa jelasin kenapa bisa seperti itu. Mungkin Allah sedang kasih saya rezeki. Pak Kamto mengangguk pelan. Tapi Bu Rini belum puas. Saya cuma khawatir, jangan sampai desa ini kenapa-kenapa. Karena biasanya kalau orang tiba-tiba berubah, itu bukan hal baik. Raisa menunduk. Ingin sekali ia mengatakan yang sebenarnya. Tentang kota kayu, batu giok, daun lontar, dan mimpi-mimpi aneh yang terus menghampirinya. Tapi semua itu hanya akan membuatnya dianggap gila. Akhirnya, Raisa hanya menjawab lirih, kalau ibu nggak percaya saya, silakan periksa rumah saya. Mereka berdua langsung menatap satu sama lain. Raisa pun membuka pintu dan membiarkan mereka masuk. Mereka memeriksa setiap sudut rumah. Dapur, bilik tidur, bahkan kolong tempat tidur. Tapi tentu saja, mereka tidak menemukan apa-apa. Kotak kayu itu telah dikubur dalam tanah dan cincin hitam selalu melekat di jari Raisa, tak pernah ia lepas. Setelah mereka pergi, Raisa duduk di beranda. Senja menggantung di langit, memantulkan cahaya merah keemasan ke arah ladangnya. Tapi senyumnya hilang. Hari itu, untuk pertama kalinya, Raisa merasa sendiri di tengah keramaian. Malam harinya, angin bertiup kencang. Suara dedaunan bergesekan, seperti ada yang bergerak di luar.
Raisa tak bisa tidur. Perasaannya gelisah, tubuhnya panas dingin. Ia duduk bersila dan berdoa, mencoba mencari ketenangan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu di balik tanah di bawah pohon jambu, tempat ia menyimpan kotak warisan itu. Seolah ada yang sedang mendekat, menyentuh energi dari bawah tanah. Raisa berlari keluar. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali. Tapi kotaknya sudah tidak ada. Matanya membelalak. Jantungnya berdegup keras. Batu penutupnya masih di tempat, tapi tanahnya tergali rapi. Seseorang telah mengambilnya. Raisa panik. Tapi di tengah kegelisahan, cincin hitam di jarinya mulai berpendar hangat. Kilatan kecil muncul dan membentuk bayangan kabur, sosok lelaki muda berkemeja rapi, pria yang beberapa hari lalu membeli sayurnya. Raisa langsung ingat wajahnya. Pria itu bukan pembeli biasa. Ia pasti mata-mata dari luar desa. Dia mengambilnya, bisik Raisa. Tapi bagaimana bisa tahu tempatnya? Raisa berlari ke dalam rumah, mengambil tas kecil berisi batu giok. Untung benda itu ia simpan terpisah. Ia tahu, kini waktu untuk menyembunyikan diri sudah habis. Ia harus bertindak. Ia menatap langit dan berkata, "Kek, kalau aku memang penjaga sekarang, tuntun aku. Aku akan melindungi yang sudah dipercayakan padaku." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, suara kakek Somat kembali terdengar, bukan dari mimpi, tapi nyata, dari dalam dada Raisa. "Ujianmu baru saja dimulai. Tapi ingat, bukan kekuatanmu yang membuatmu istimewa. Tapi keberanianmu untuk memilih, tetap berada di jalan yang benar." Langit pagi terlihat suram, seakan tahu apa yang terjadi malam tadi. Hembusan angin terasa dingin menusuk tulang, berbeda dari biasanya. Raisa berdiri di depan pohon jambu, tempat ia mengubur kotak warisan dari kakek Somat yang kini telah raib. Tanahnya masih lembab, tapi bekas galian tampak rapi. Ini bukan perbuatan binatang, bukan juga orang iseng. Ini ulah seseorang yang tahu apa yang ia cari. Di tangannya, batu giok hijau yang tersisa masih ia genggam erat. Cincin hitam di jarinya memendarkan cahaya lembut, seolah mencoba menenangkan amarah yang mulai tumbuh di dalam hatinya. "Aku harus bertindak," gumam Raisa, matanya tajam menatap ke jalan setapak yang mengarah keluar desa. Raisa memutuskan mencari informasi. Ia berjalan ke pasar, menyusuri ganggang sempit, menyapa para pedagang dengan senyum terpaksa. Saat ia menyebut ciri-ciri pria pembeli sayur yang sempat datang, seorang anak kecil langsung berseru, "Itu om yang naik mobil hitam, Kak. Kemarin aku lihat dia masuk ke rumah kosong di ujung kebun bambu." Raisa langsung tahu tempatnya. Rumah kosong di pinggir kebun bambu itu memang sering kosong puluhan tahun. Dulu milik keluarga kaya yang pindah ke kota. Ia bergegas ke sana, menyelinap diam-diam. Matanya awas, napasnya ia tahan saat mendekat. Dari celah jendela, ia mengintip ke dalam. Dan benar saja, pria itu ada di sana. Tapi tidak sendiri. Ada dua pria lain, berdiri mengelilingi kotak kayu warisan kakek Somat yang kini diletakkan di atas meja. "Ini bukan benda biasa," ucap pria pembeli sayur itu kepada temannya. "Lihat ukirannya. Dan cincin yang digambarkan di kain ini, persis seperti yang dipakai gadis itu. Apa kita langsung bawa ke Jakarta aja?" tanya yang satu lagi. "Belum. Kita cari dulu si cewek itu. Ambil juga batunya. Kalau dua-duanya disatukan, baru bisa diaktifkan. Katanya bisa buka pintu cahaya, apa gitu. Aku nggak ngerti,
tapi ini bernilai tinggi. Mendengar itu, Raisa tersentak. Mereka bukan hanya mencuri, mereka tahu tujuannya. Kalau batu giok ini sampai mereka dapatkan, mereka bisa menyalahgunakan kekuatannya. Dunia akan kehilangan keseimbangannya. Pelan-pelan, Raisa mundur dan meninggalkan tempat itu tanpa suara. Ia tahu belum saatnya melawan. Ia harus kembali ke rumah dan menyusun rencana. Sesampainya di rumah, Raisa duduk di depan perapian kecil. Ia membuka kitab lontar peninggalan ibunya, mencoba membaca ulang tulisan yang sebelumnya tidak sempat ia pahami. Sekarang, dengan batu giok di tangan dan cincin di jari, tulisan itu menyala perlahan, menampakkan baris-baris baru yang sebelumnya tersembunyi. Saat kegelapan mulai menyentuh cahaya, penjaga baru akan diberi pilihan, melarikan diri atau melindungi hingga akhir. Maka bila batu dan cincin bersatu, panggil nama sang penjaga, dan jalan akan dibuka. Raisa menatap keluar jendela. Langit mulai gelap. Waktu hampir habis. Ia menggenggam batu giok dan memejamkan mata. "Kakek Somat," bisiknya lirih. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya bergetar. Lampu minyak di dinding berkedip-kedip. Sebuah cahaya keemasan muncul di tengah ruangan, dan dari dalamnya, perlahan-lahan, muncul sosok tua berjubah abu-abu. "Kau memanggilku, Raisa," ucap kakek Somat, senyumnya lembut tapi wajahnya tampak tegas. "Kotaknya diambil, Kek, mereka tahu tentang batu ini. Mereka tahu tentang cincin. Mereka ingin menyatukannya untuk hal yang salah." Kakek Somat mengangguk. "Itu sebabnya aku mempercayakannya padamu. Karena hanya hati yang bersih yang mampu membedakan antara keinginan dan tanggung jawab. Apa yang harus saya lakukan? Pergilah ke gubuk cahaya. Bawa batu dan cincin itu. Di sanalah keputusanmu akan diuji. Bila kau bisa menyalakan cahaya penjaga, maka semua kegelapan akan melemah. Tapi jika gagal, kekuatan itu akan padam untuk selamanya." Raisa menatap mata kakek Somat dengan keberanian yang baru lahir malam itu. "Saya akan pergi. Saya tidak takut. Jalan menuju ke sana tidak mudah. Tapi kekuatan itu akan membimbingmu," ucap kakek Somat sebelum tubuhnya perlahan memudar menjadi cahaya dan lenyap. Malam itu, Raisa menyiapkan bekal. Ia mengikat batu giok ke kalung kecil di lehernya, dan mencium cincin di jarinya sebelum mengenakan jaket tua peninggalan ibunya. Ia tahu, jalan menuju gubuk cahaya bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga ujian hati dan kepercayaan. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke arah hutan tempat ia dulu pertama kali bertemu kakek Somat. Tapi kini, jalan itu berbeda. Pepohonan tampak lebih tinggi. Akar-akarnya lebih lebat. Suara burung malam terdengar lebih tajam. Hutan itu hidup, dan ia tahu hutan itu menguji niatnya. Di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan bayangan gelap, sesosok pria bertubuh besar yang menghalangi jalan. "Berikan batunya, sekarang juga," bentaknya. Itu salah satu orang suruhan Pak Darman. Raisa mundur 2 langkah. Tapi sebelum ia bisa berbalik, cincin di jarinya menyala terang, dan akar-akar pohon dari sekeliling langsung bergerak, melilit tubuh pria itu dan menahannya di tanah. Raisa menatapnya dengan tenang, lalu berjalan melewatinya tanpa rasa takut. "Kau tak bisa mengambil yang bukan milikmu," bisiknya pelan. Setelah menembus kabut dan menyeberangi sungai kecil, akhirnya ia sampai di tengah hutan yang sunyi. Di sana, berdiri kembali gubuk cahaya, tempat ia dulu bermalam saat pertama kali tersesat. Tapi kini gubuk itu bercahaya lembut, seperti memanggilnya masuk.
Raisa melangkah masuk. Udara hangat langsung menyambutnya. Di tengah ruangan, sebuah batu altar bundar menanti. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia meletakkan batu giok di atasnya dan mendekatkan cincin ke arah cahaya altar. Saat dua benda itu bersatu, cahaya keemasan menyebar ke seluruh ruangan. Suara alam bersatu, angin, daun, air, dan bisikan doa-doa. Seketika itu juga, Raisa merasakan kekuatan besar masuk ke tubuhnya. Tapi kekuatan itu tidak menguasainya, ia malah merasa ringan. Kakek Somat kembali muncul di hadapannya, kali ini dalam cahaya penuh. Kau telah memilih, Raisa. Dan cahaya penjaga kini hidup di dalam dirimu. Saat Raisa keluar dari gubuk itu, langit fajar mulai menyingsing. Tapi ada yang berbeda. Desanya dari kejauhan terlihat lebih terang. Udara lebih sejuk. Dan entah mengapa, hati Raisa lebih damai. Ia pulang dengan keajaiban. Bukan hanya dalam bentuk kekuatan, tapi dalam bentuk tanggung jawab baru yang kini harus ia jaga. Karena terang tidak lahir untuk disimpan. Terang lahir untuk dibagikan. Pagi yang baru menyambut Raisa dengan hangat. Burung-burung berkicau dari balik pepohonan, dan sinar mentari menembus jendela rumahnya, menciptakan bayangan lembut di lantai tanah. Tapi bukan hanya alam yang berubah. Seluruh desa tampak berbeda. Lebih hidup. Lebih damai. Sejak Raisa kembali dari gubuk cahaya, perubahan kecil tapi nyata mulai terasa. Air sumur yang tadinya keruh menjadi jernih. Tanaman warga yang semula kering, mulai menunjukkan tunas-tunas hijau. Bahkan beberapa bayi yang semula sakit-sakitan, mendadak pulih dalam waktu semalam. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya menyadari bahwa semuanya dimulai sejak Raisa pulang dari hutan. Namun, seperti cahaya yang datang membawa harapan, ia juga membakar iri. Desas-desus tentang Raisa kembali menyebar, kali ini lebih luas dan menusuk. Dia pasti pakai sesuatu, mustahil semua ladangnya segar begitu. Anak yatim miskin bisa jadi kaya? Nggak masuk akal kalau bukan karena bantuan makhluk halus. Dia pasti punya ilmu hitam atau semacam susuk. Wajahnya sekarang bersinar seperti bidadari. Gosip itu meledak lebih hebat setelah Raisa membeli sebidang tanah kosong di pinggir desa. Di tanah itu, ia bangun sebuah kebun terbuka untuk warga miskin, tempat siapapun bisa menanam, memanen, dan mengambil hasilnya secara gratis. Tapi niat baik itu malah jadi bahan fitnah baru. Alasan aja itu, pura-pura baik. Padahal dia sedang bangun kerajaan kecilnya sendiri, ujar seorang ibu dengan mata melirik sinis. Bahkan Burini, istri ketua RT yang dulu memeriksa rumah Raisa, kini mulai menghasut para ibu-ibu lain. Kita harus waspada. Jangan-jangan dia sudah mengikat jin penjaga dusun. Kalau kita diam saja, nanti desa ini dikuasainya. Sementara itu, Pak Darman, si pengusaha tamak dari kota, belum menyerah. Kegagalannya mencuri batu dan mencocokkannya dengan cincin membuatnya semakin marah. Ia tahu gadis itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan ia menginginkannya. Dengan cara apapun. Kalau tak bisa dibujuk, hancurkan dari dalam, katanya kepada kaki tangannya. Maka dimulailah fitnah yang lebih sistematis. Salah satu anak buah Pak Darman menyebarkan surat tanpa nama, berisi tuduhan bahwa Raisa sedang merapal ilmu hitam dari lereng hutan. Mereka menyebarkan foto palsu yang diedit, memperlihatkan Raisa berdiri di depan api unggun di tengah malam dengan mata menyala merah. Desa mulai gempar. Suatu malam,
Raisa sedang menyapu halaman depan rumahnya saat mendengar suara gaduh dari jalan. Puluhan warga berjalan membawa obor dan lampu petromax. Wajah-wajah mereka tampak marah. Di tengah kerumunan, tampak Bu Rini dan Pak Kamto memimpin barisan. "Raisa, keluarlah," teriak Bu Rini. "Kami ingin tahu apa yang kamu sembunyikan. Apa yang kamu simpan di dalam rumahmu?" Raisa maju dengan tenang. "Apa salah saya? Kau membuat kami takut. Desa ini bukan tempat untuk penyembah kekuatan gaib," seru seorang bapak. "Ladang kami tak lagi panen, air kami kering, tapi kamu malah makin kaya," teriak yang lain. Raisa menatap mereka satu persatu. Matanya tidak gentar, tapi juga tidak marah. Ia tahu, ini bukan kebencian sejati. Ini ketakutan dan ketidaktahuan. Pelan-pelan, ia melepas cincin hitam di jarinya dan mengangkatnya ke atas kepala. "Kalau kalian ingin tahu, inilah yang menjadi awal semuanya," ucap Raisa. "Cincin ini bukan milik setan, tapi milik para penjaga bumi. Bukan untuk kekuasaan, tapi untuk menyembuhkan dan melindungi. Aku tak meminta kekuatan ini. Aku hanya dijadikan perantara oleh sesuatu yang lebih besar." Suasana hening. Beberapa warga mulai goyah. Tapi sebagian tetap keras kepala. "Kami tak percaya omong kosongmu. Kalau memang kamu suci, buktikan sekarang." Raisa memandang mereka. Ia tahu, membuktikan secara ajaib justru akan memperkuat tuduhan sebagai pesulap. Maka, ia memilih cara lain. Ia berjalan pelan ke belakang rumah, ke kebun kecil tempat ia biasa menanam tanaman obat. Ia mencabut sebatang jahe merah, lalu berjalan ke tengah kerumunan, dan meletakkannya di tangan seorang nenek yang sedang sakit lutut. "Nenek Minah, coba minum air rebusan ini besok pagi," ucapnya lembut. Kerumunan mulai terdiam. Esoknya, kabar mengejutkan menyebar. Nenek Minah bisa berjalan tanpa tongkat. Sakit lutut yang bertahun-tahun ia derita menghilang. Masyarakat mulai bingung. Beberapa yang tadinya paling galak mulai menunduk malu. Tapi sayangnya, bukan itu akhir masalah. Karena malam harinya, rumah Raisa dilempari batu. Jendelanya pecah. Pagar bambunya rusak. Dan yang lebih buruk, seekor kambing peliharaannya mati dengan luka aneh di leher. Raisa tahu, ini bukan lagi fitnah. Ini ancaman nyata. Mereka yang tidak bisa mencuri kekuatannya, kini berusaha menghancurkannya dari luar. Di tengah luka itu, Raisa kembali memanggil kakek Somat dalam doanya. Dan untuk pertama kalinya, suara kakek itu terdengar sangat tegas. "Raisa, terang yang tak dilindungi bisa menjadi senjata bagi yang gelap. Saatnya kau memilih, tetap menunggu, atau bergerak untuk menjaga apa yang tersisa." Malam itu, Raisa memutuskan satu hal, ia tidak akan mundur. Bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena ia tahu, orang baik tak boleh terus diam. Ia akan membangun sebuah tempat di atas tanah warisannya. Sebuah rumah cahaya, tempat orang-orang bisa datang untuk belajar, berobat, dan berbagi. Tanpa syarat. Tanpa rasa takut. Karena kalau kebaikan tak diberi tempat, maka kegelapan akan merasa bebas. Dan mulai hari itu, Raisa bukan lagi sekadar gadis yatim yang menemukan kakek misterius di hutan. Ia telah menjadi penjaga terakhir cahaya di tengah dunia yang mulai gelap. Rumah cahaya kini menjadi jantung baru desa kecil itu. Bangunan sederhana dari papan bambu dan anyaman ijuk itu tak hanya menjadi tempat pengobatan alami, tapi juga tempat orang-orang mencurahkan hati.
ibu-ibu datang bukan hanya membawa anak sakit, tapi juga membawa cerita rumah tangga yang remuk. Para pemuda yang kehilangan arah, duduk bersila di tikar sederhana, mendengarkan Raisa berbicara bukan sebagai guru, tapi sebagai sahabat. Semakin hari, semakin banyak orang berdatangan. Ada yang berjalan kaki dari dusun jauh, bahkan ada pula yang rela naik truk terbuka dari kota untuk bisa melihat langsung gadis pembawa terang yang diceritakan dari mulut ke mulut. Namun, kesunyian batin Raisa justru semakin pekat. Meski ia tersenyum setiap hari, melayani setiap tamu dengan hangat, tapi di balik senyum itu ada keletihan jiwa. Ia tahu, rumah cahaya telah melampaui batasnya. Bukan karena fisik bangunan, tapi karena cahaya itu sedang diuji. Beberapa malam, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, tanah desa retak, air menjadi merah, dan rumah cahaya roboh dilalap api hitam. Di ujung mimpi, ia selalu melihat siluet seorang pria dengan mata menyala merah berdiri di reruntuhan sambil tertawa dingin. Ia selalu terbangun dengan peluh dingin, dan hatinya berdegup kencang. Di tempat lain, di sebuah villa mewah di pinggiran kota, Pak Darman berdiri di depan cermin besar. Ia mengenakan setelan jas rapi, tapi wajahnya tampak keras. Di tangannya, ia memegang berkas rencana penghancuran rumah cahaya. "Kita gunakan cara lama," katanya kepada bawahannya. "Tak perlu lewat jalur hukum. Kita bayar preman. Bakar saja tempatnya. Biar tak ada lagi yang percaya padanya." "Bagaimana dengan warga, Pak?" tanya anak buahnya. "Kalau perlu, sebar isu. Bilang dia nyimpan ajian hitam, dan rumah cahaya itu tempat memanggil roh leluhur. Bikin rakyat takut." Ia tersenyum puas. "Terang itu akan padam. Dan aku akan kembali kuasai tanah desa." Sementara itu, Raisa duduk bersila di ruang utama rumah cahaya. Di hadapannya, 5 orang tua yang datang dari arah berbeda duduk mengelilinginya. Mereka adalah para mantan penjaga, masing-masing membawa bekas luka masa lalu. Salah satu dari mereka, seorang lelaki berkumis putih bernama Mbah Wiryo, berkata, "Kekuatan cahaya ini tidak cukup hanya untuk menyembuhkan. Kau harus tahu, Raisa, bahwa setiap terang yang lahir akan memanggil gelap untuk mengimbanginya." Raisa menatapnya dalam. "Aku tahu, Mbah. Tapi bagaimana jika aku belum cukup kuat?" Perempuan tua yang datang dari gunung, bernama Nyai Sri, menjawab, "Tak ada penjaga yang lahir kuat. Tapi keberanian untuk tetap berdiri saat semua ingin menjatuhkanmu, itulah kekuatanmu." Keesokan paginya, desa kembali gempar. Plang kayu bertuliskan, "Tanah ini dalam sengketa," dipasang di depan rumah cahaya oleh aparat dari luar kota. Mereka datang tanpa pemberitahuan, hanya mengandalkan berkas yang dipalsukan oleh Pak Darman. Bahkan truk pengangkut alat berat disiapkan di jalan setapak menuju bangunan itu. Namun, yang membuat orang tercengang adalah respon Raisa. Ia tidak melawan dengan teriakan. Ia tidak menghasut warga untuk marah. Ia hanya menggenggam batu giok di lehernya dan berdiri di tengah kebunnya dengan mata terpejam. Cincin di jarinya mulai bersinar lembut. Angin berembus pelan. Dan tiba-tiba, tanaman-tanaman merambat dari seluruh penjuru kebun dan membentuk pagar alami di sekeliling rumah cahaya. Aparat yang hendak masuk, mundur ketakutan. Salah satu alat berat mogok mendadak, mesinnya meledak kecil tanpa sebab. Supirnya pingsan karena histeris melihat bayangan sosok tua berjubah muncul di balik pohon jambu. Warga desa mulai berbisik, "Itu pasti penjaga hutan, mereka benar-benar melindungi tempat ini." Namun yang tak disangka, ancaman justru datang malam hari.
sekelompok pria bertopeng membakar sisi belakang rumah Cahaya. Api menjilat dinding bambu, dan angin malam mempercepat penyebarannya. Raisa yang sedang tidur di dalam terbangun oleh suara kayu retak. Panik, ia menyelamatkan anak-anak kecil yang tidur di ruang tengah. Tapi saat ia hendak mengambil kitab lontar warisan ibunya, sebuah balok kayu terbakar jatuh dari langit-langit. Api menghalanginya. Tiba-tiba, Nyai Sri menerobos masuk. Dengan tongkatnya, ia menyapu api ke samping, membuka jalan bagi Raisa. Tapi dalam detik berikutnya, api menyambar lengan Nyai Sri. Ia jatuh. Raisa berbalik dan menarik Nyai Sri keluar dengan sekuat tenaga. Sesaat setelah mereka keluar dari rumah Cahaya, api melahap seluruh bangunan. Langit malam berubah merah. Warga datang berbondong-bondong. Ada yang menangis. Ada yang marah. Tapi Raisa berdiri diam, menatap bangunan yang hancur perlahan. Mbah Wiryo menghampirinya. "Kau tak gagal, Raisa." Raisa menatapnya dengan mata basah. "Tapi semuanya hilang, Mbah." Mbah Wiryo meletakkan tangan di pundaknya. "Rumah Cahaya bukan pada tembok dan atapnya. Ia ada dalam niatmu. Dalam cinta yang kau berikan. Dalam orang-orang yang sembuh karena doamu. Dan itu tidak bisa dibakar siapapun." Di pagi harinya, Raisa berdiri di tanah yang hangus. Tapi bukan untuk meratap. Ia mulai menggali satu lubang kecil, lalu menanam biji dari bunga melati terakhir yang selamat. Kalau mereka pikir Cahaya padam karena api, katanya, mereka salah. Karena cahaya sejati justru lahir dari kegelapan. Matahari belum tinggi saat Raisa berdiri di depan sisa-sisa bangunan rumah Cahaya yang kini tinggal puing hangus. Bau kayu terbakar masih menggantung di udara. Abu mengepul pelan tiap kali angin menyentuh tanah hitam bekas api. Tapi meski tempat itu telah musnah, sesuatu dalam diri Raisa justru terasa semakin menyala. Ia duduk bersila di tanah, tepat di tempat ia menanam biji bunga melati semalam. Di hadapannya, tak ada bangunan. Tak ada atap. Tak ada jendela. Tapi ada keyakinan yang mulai tumbuh, pelan-pelan, seperti akar yang menembus tanah. Para warga yang dulu diam mulai berdatangan. Mereka membawa air, sapu, papan-papan bekas, dan bahan seadanya. Tak satu pun diminta Raisa. Mereka datang sendiri, karena mata mereka sudah terbuka. "Kami percaya padamu, Raisa. Maafkan kami yang sempat ragu. Rumah boleh terbakar, tapi hatimu menyelamatkan kami semua." Suara-suara itu datang bergantian, dengan wajah-wajah lelah tapi tulus. Bahkan Burini, yang dulu paling keras menentangnya, kini datang membawa seikat sirih dan air kembang, simbol permintaan maaf di desa itu. "Kalau boleh, aku ingin bantu juga," ucap Burini pelan. Raisa memeluknya tanpa berkata apa-apa. Air mata mereka saling bertukar di bahu masing-masing. Hari-hari berikutnya, Tanah Cahaya, sebutan baru bagi tempat itu, menjadi pusat gotong royong. Tidak lagi hanya Raisa yang bekerja, tapi seluruh warga. Setiap orang menyumbang sesuatu. Papan, tali, makanan, tenaga, bahkan nyanyian untuk mengiringi kerja. Raisa tak lagi sendirian. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu kemenangan belum tiba. Karena di balik layar, Pak Darman sedang menyusun rencana terakhirnya, menyerang Raisa secara hukum dan politik. Ia telah bekerja sama dengan oknum pejabat daerah, bahkan menyuap satu media televisi untuk membuat berita bohong bahwa Raisa adalah pemimpin sekte sesat berkedok pengobatan tradisional.
Dan benar saja, 2 hari setelah bangunan rumah Cahaya dibakar, sebuah tayangan muncul di TV nasional. Misteri Sekte Cahaya, gadis desa punya ilmu hitam. Wajah Raisa disorot dengan narasi negatif, dan gambar editan menunjukkan dia melakukan ritual gaib. Media sosial meledak. Komentar hujatan muncul. Orang-orang yang tak mengenalnya mulai menghina. Penipu. Jangan percaya dukun. Tangkap dia. Namun, di sisi lain, muncul juga gelombang pembelaan. Video warga desa yang sembuh karena bantuan Raisa mulai tersebar. Kisah seorang anak yang dulu tak bisa bicara, kini menjadi juara kelas, menjadi viral. Seorang dokter dari kota yang sempat ditolong Raisa mengunggah testimoni panjang tentang kebaikan dan keajaiban yang ia lihat sendiri. Publik mulai terpecah. Di tengah kekacauan itu, Raisa memutuskan untuk tidak sembunyi. Ia bersama para penjaga lain memilih untuk bertindak. Mereka membuat sebuah pernyataan terbuka, disiarkan langsung lewat siaran live dari desa yang dikerjakan oleh relawan muda dari kota. Di hadapan kamera, Raisa berdiri dengan sederhana, mengenakan kain putih dan ikat kepala dari daun lontar, tanda warisan para penjaga lama. Saya bukan penyihir. Saya bukan pemimpin sekta. Saya hanya anak yatim yang diselamatkan oleh seorang kakek tua di hutan, yang mengajari saya tentang cinta, kasih, dan bagaimana menyembuhkan luka dengan alam. Cahaya bukan untuk ditakuti. Cahaya adalah keberanian untuk mencintai saat dunia mengajarkan kebencian. Dan kalau karena itu saya harus dihina, saya siap. Pernyataan itu viral dalam hitungan jam. Orang-orang yang pernah dibantu Raisa dari berbagai daerah mulai muncul dan bersaksi di media sosial. Bahkan seorang ustaz dari pesantren besar ikut angkat bicara. Saya mengenal gadis itu. Ilmunya bukan sihir. Ilmunya adalah kasih sayang. Dukungan mengalir. Di saat yang sama, Pak Darman panik. Ia kehilangan kendali atas opini publik. Namun ia masih punya satu senjata terakhir, menggugat Raisa ke pengadilan. Ia menuduh Raisa mengambil alih tanah warisan nenek moyangnya tanpa izin. Surat pengadilan dikirim. Sidang akan digelar 2 minggu lagi. Raisa tahu, ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang mereka yang percaya pada Cahaya, yang lelah ditindas oleh kekuasaan rakus. Maka, ia pun bersiap. Ia bersama warga dan para penjaga mulai mengumpulkan dokumen. Mencari saksi. Mempelajari hukum. Semua dilakukan dengan tenang, tanpa dendam. Namun satu malam sebelum persiapan terakhir, angin aneh bertiup kencang. Cincin hitam di jari Raisa mendadak terasa panas. Ia berdiri di tepi kebun, dan dari balik pohon jati tua, muncullah siluet kakek berjubah abu-abu. "Kakek Somad, kau sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur, Raisa," ucapnya. "Aku tidak takut, Kek. Tapi aku khawatir kalah. Kalah itu soal hasil. Tapi berani berdiri di sisi terang, itu kemenangan yang tak bisa dicabut siapapun." Raisa menunduk, lalu mengangkat wajahnya. "Kek, apa ini saatnya?" Kakek Somad mengangguk pelan. Dari dalam jubahnya, ia mengeluarkan selembar kain tua bergambar simbol lingkaran hitam dan bunga melati. Ini adalah surat Cahaya. Hanya bisa dibuka saat penjaga memilih berdiri, bukan bersembunyi. Bawalah ke sidang. Dunia harus tahu bahwa yang kau jaga bukan hanya tempat, tapi harapan. Dan malam itu, di langit desa yang biasanya gelap, cahaya putih keperakan menyinari langit dari arah tanah Cahaya. Bukan petir, bukan lampu, tapi tanda.
tanda bahwa sebuah kebenaran sedang bersiap menyala. Hari sidang itu tiba dengan langit kelabu. Awan-awan menggantung berat seolah ikut memikul ketegangan yang membalut desa kecil tempat Raisa dibesarkan. Tapi meski langit terlihat suram, wajah Raisa tetap tenang. Di tangannya, ia membawa dua benda, sebuah cincin hitam dan kain tua bersimbol melati dan lingkaran, surat cahaya dari kakek Somad. Ia tidak datang sendiri. Warga desa mendampinginya. Para penjaga duduk di barisan belakang, masing-masing memakai cincin yang menyala samar. Kamera wartawan lokal dan nasional mengarah padanya. Mata seluruh negeri kini tertuju pada gadis yatim yang dituduh menyebarkan sekte, tapi juga disebut sebagai penyelamat jiwa. Pak Darman datang dengan wajah penuh percaya diri. Didampingi kuasa hukum dan aparat yang ia sogok, ia berdiri di depan hakim, membeberkan dokumen-dokumen kepemilikan tanah, mengklaim bahwa tanah rumah Cahaya adalah milik nenek moyangnya dan digunakan tanpa izin. Kami tidak mempermasalahkan kegiatan sosialnya, ucap pengacaranya, tapi tindakan hukum harus ditegakkan. Ini pelanggaran pemanfaatan aset pribadi untuk kepentingan pribadi, berkedok kemanusiaan. Seluruh ruangan menahan napas. Semua menunggu jawaban Raisa. Dengan tenang, Raisa berdiri. Yang mulia, katanya, saya tidak punya kekuatan hukum sehebat mereka. Tapi saya punya kebenaran yang bisa disaksikan oleh ratusan warga, oleh ratusan tubuh yang telah sembuh, oleh hati yang telah saya sentuh. Ia mengangkat kain tua peninggalan kakek Somad. Ini adalah surat cahaya yang diwariskan oleh penjaga sebelum saya. Ia mencatat siapa pemilik sah tanah Cahaya, bukan dalam bentuk sertifikat negara, tapi melalui amanah turun-temurun. Hakim membuka gulungan kain. Yang tertulis di sana adalah nama-nama. Nama-nama tua, para penjaga sebelum Raisa, lengkap dengan cap jari dan lingkaran cincin mereka. Di bagian akhir, tertulis dengan tinta emas, penjaga ke-13, Raisa binti Ramdan. Kain itu mulai bersinar pelan. Cincin para penjaga yang hadir di ruangan menyala. Tiba-tiba, langit yang kelabu mendadak berubah. Sinar putih menembus kaca jendela ruang sidang. Angin lembut masuk, dan debu yang menggantung pelan-pelan membentuk pola melati di udara. Semua terdiam. Hakim perlahan berdiri, matanya bergetar. Saya tidak bisa menafsirkan kejadian ini secara hukum formal. Tapi saya melihat kebenaran yang lebih dalam. Pak Darman berdiri, wajahnya merah. Ini sihir. Tipu daya. Persidangan ini tak bisa diteruskan. Namun saat ia melangkah maju, cincin Raisa menyala terang. Dan dari bawah lantai, akar-akar kecil tumbuh menjalar cepat, menghentikan langkah Pak Darman. Ia tersandung dan terjatuh. Wajahnya membentur lantai. Dia pakai kekuatan gaib, teriaknya. Tapi tak ada yang memedulikannya. Karena seluruh ruangan telah menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tapi juga tak bisa dibantah. Bahwa cahaya yang dibawa Raisa bukan berasal dari kegelapan, melainkan dari cinta, alam, dan kebenaran. Beberapa minggu kemudian, sidang memutuskan bahwa tanah tersebut tidak masuk dalam wilayah sengketa, karena telah dicatat dalam surat adat kuno dan diakui oleh para sesepuh desa. Lebih dari itu, Raisa diangkat secara resmi sebagai penjaga kehormatan wilayah adat, dan tanah Cahaya kini menjadi zona warisan budaya spiritual dan pengobatan alami. Dan pada hari yang sama, Pak Darman ditangkap karena terlibat dalam berbagai pemalsuan sertifikat dan suap pejabat daerah. Tanah Cahaya dibangun kembali. Tapi bukan hanya bangunan yang berdiri. Kini, sebuah sekolah alam dibuka, tempat anak-anak belajar tentang tanaman, tentang menjaga bumi,
tentang mendengar suara air dan berbicara kepada angin. Raisa kini bukan sekadar gadis yatim. Ia menjadi simbol bagi banyak orang bahwa seseorang yang tidak punya apa-apa pun bisa menjadi cahaya bagi dunia. Di taman belakang Tanah Cahaya, Raisa menanam melati putih pertama yang mekar sejak tragedi kebakaran. Di bawah pohon itu, ditulis dengan huruf kecil. Terang tak perlu berteriak. Ia cukup hadir. Dan ia akan dikenang bahkan ketika kita telah pergi. Pada suatu sore, Raisa duduk sendirian di bawah pohon melati. Angin sepoi mengusap wajahnya. Cincin hitam di jarinya masih menyala lembut, tapi kali ini tidak lagi terasa panas. Ia merasakan kehangatan, kedamaian. Tiba-tiba, bayangan seseorang muncul di depannya. "Kakek Somad," bisiknya pelan. Sosok tua itu duduk di sampingnya, masih dalam jubah abu-abu. "Kau telah menyalakan cahaya itu lebih terang dari siapapun sebelum kamu, Raisa." "Kenapa aku, Kek?" "Karena kamu tidak meminta. Karena kamu tidak menginginkan. Tapi ketika diberi, kamu menjaga. Dan ketika dicoba padam, kamu memilih untuk tetap menyalakan." Raisa menoleh dan menatap mata sang kakek. "Apa ini akhirnya?" Kakek Somad tersenyum. "Tidak. Ini adalah awal. Karena cahaya sepertimu tidak berhenti menyinari hanya satu tempat, tapi akan terus berpindah dari hati ke hati, dari jiwa ke jiwa, hingga dunia benar-benar damai." Seketika itu juga, sosok kakek Somad memudar menjadi cahaya, menyatu dengan langit sore. Dan Raisa, dengan senyum tenang, menutup matanya, meresapi semua yang telah ia alami. Tamat.